Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Alif Sandi dengan NIM C14011211096 dari kelompok 9. Akan menjelaskan cara pengolahan data seleksi kuantitatif yang sudah dikumpulkan. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara seleksi kuantitatif. Seleksi kuantitatif itu pertama-tama adalah seleksi yang memperhatikan sifat fenotip dari ikan yang bisa dihitung seperti panjang, bobot, dan lain-lain. Nah, pertama-tama ada seleksi individu. Cara pengolahan data seleksi individu adalah dengan mengambil data sifat fenotip yang ingin kita seleksi. Untuk seleksi individu, saya mengambil kelompok 9, dan sifat yang saya ambil adalah bobot. Nah, pertama-tama kita ambil rata-ratanya dengan rumus average, lalu kita select semua datanya, lalu kita average, buka kurung, select semua datanya, enter. Nah, dari situ kita dapat rata-rata. Dengan rata-rata itu kita dapat mengetahui ikan yang terbaik. Kita mengetahui dengan cara menseleksi ikan yang sama dengan atau lebih dari rata-rata tersebut. Kita bisa terlihat dengan cara kita susun dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan fitur sorting, sort largest to smallest, yang akan membuatnya tersusun. Dan yang sama dengan atau lebih besar akan menjadi yang lolos seleksi individu. Selanjutnya ada seleksi family. Seleksi family adalah seleksi yang dilakukan antar family atau dalam family tetapi akhirnya digabung. Oke, pertama-tama yang between family itu kita lakukan dengan mengumpulkan 3 sifat fenotip. Untuk family saya menggunakan panjang total. Untuk between family itu kita ambil dulu rata-ratanya dengan cara yang sama seperti individu. Kita dapat rata-ratanya. Nah, yang kita seleksi adalah yang terbesar rata-ratanya, dan itu akan menjadi yang lolos seleksi. Family dengan rata terbesar di sini adalah family K8, kelompok 8. Dan itu adalah yang lolos seleksi between family atau antar beberapa family. Kemudian ada seleksi within family. Seleksi within family itu dilakukan dari dalam family. Kita ambil beberapa individu terbaik, tapi kita gabungkan dengan individu terbaik dari family lain juga, dan itu akan bentuk satu family tersendiri atau populasi tersendiri. Dan di sini kita bisa dapat, saya mengambil 5 dari kelompok 8, 5 dari kelompok 9, 5 dari kelompok 10 yang dengan panjang total terbesar. Kemudian kita satukan di sini menjadi within family hasilnya. Nah, selanjutnya ada olah data dari panjang total tadi dari seleksi family. Dari sini kita bisa mengetahui genetic gain atau peningkatan genetik dari ikan tersebut. Di sini yang pertama-tama kita lakukan adalah kita ambil hasil seleksi between family yang terbaik, yaitu kelompok 8. Kemudian kita ambil 10 data. Kita ambil 10 data. Nah, 10 data ini akan menjadi 10 data terbesar ya. 10 data terbesarnya akan menjadi generasi 0 atau parental. Nah, generasi 0 ini kita cari rata-rata dan standar deviasinya dengan rumus average, select seperti sebelumnya. Dan juga yang baru itu ada STDEV, itu adalah standar deviasi atau ketidakseragaman perbedaan. Jadi semakin besar semakin kecil STDF, maka semakin seragam data ikan tersebut. Nah, kita menggunakan STDF dengan cara yang mirip dengan average, lalu kita select semuanya dan kita akan dapatkan nilai STDEV. Nah, nilai rata-rata dan STDEV ini kita gunakan untuk rumusnya untuk generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya itu rumusnya adalah norm seperti di sini ya, seperti di sini. Norm.inv buka kurung rand buka tutup kurung titik koma. Nah, di sini kita masukkan rata-rata, tapi kita kunci dengan simbol dolar ini atau FN F4.
kemudian titik koma lagi, dan kita masukkan standar deviasi, kotak standar deviasi, dan kita kunci juga agar nanti bisa di drag ke bawah dan nilainya dapat tercipta secara langsung. Nah, kemudian ya dari situ kita tinggal enter saja seperti ini formulanya, lalu kita tarik ke bawah. Nah, kemudian untuk selanjutnya sama yang dilakukan seperti itu juga, menggunakan rata-rata dari standar deviasi. Tadi kan kita sudah menghasilkan G1 atau generasi 1. Nah, lalu kita ambil 10 lagi dari hasil G1 ini, itu akan diseleksi, dan dari 10 itu kita ambil rata-rata dan standar deviasinya lagi, yang akan digunakan untuk rumus norm yang seperti tadi lagi untuk di generasi selanjutnya, generasi 2. Kemudian generasi 2 rata-rata dan STDV-nya digunakan untuk generasi ketiga selanjutnya. Nah, kemudian ada genetic gain. Kita bisa menghitung kenaikan genetik dari ikan-ikan tersebut dengan cara seperti ini. Kita susun dulu rata-rata dari seluruh generasi, rata-rata sifat fenotip yang adalah panjang total kalau saya. Kemudian kita gunakan rumus G setelahnya dikurangi G sebelumnya dibagi G sebelumnya dikali 100. Nah, itu kita aplikasikan ke semuanya. Jadi ini dari G3 dikurangi G2, G2 G1, G1 G0. Nah, nanti kita bisa mendapatkan ke peningkatan genetik atau genetic gain-nya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengcopy data keturunan dari G3. Nah, nanti kita akan membuat kurva dari situ. Pertama-tama kita bulatkan dulu agar angkanya tidak ribet, agar angkanya tidak terlalu banyak di belakang koma. Kemudian kita cari angka-angka yang uniknya atau yang kan banyak yang sama ya, seperti itu. Nah, nanti dari angka unik ini, angka yang berbeda-beda ini, kita hitung ada berapa di dalam keturunan ini. Untuk mencari nilai unik ini bisa digunakan unique, terus kita select semua, sama seperti cara menghitung average dan STD, standar deviasi. Untuk jumlahnya kita menggunakan rumus count if. Count if ini kita tulis saja count if sama dengan buka kurung. Tapi pertama-tama kita select ini dulu, kemudian kita titik koma, lalu kita select data yang dimana angka-angka ini ada berulang gitu ya. Jadi pertama select ini, titik koma, select ini, terus nanti hasilnya akan menjadi jumlah dari masing-masing angka tersebut, angka ini. Nah, selanjutnya kita cari X dan Y. Nah, cara mencari X dan Y ini, X dan Y ini akan digunakan untuk grafiknya. Cara mencarinya adalah dengan mencari rata-rata dari nilai unik ini. Nilai unik ini rata-ratanya, kemudian kita taruh sini. Lalu di bawahnya kita lakukan hal yang sama, taruh sini lagi. Untuk Y, kita yang bawahnya 0, yang atasnya ini menyesuaikan tinggi dari nilai Y terbesar. Ya, di sini ini nilai X ya, ini nilai Y. Nilai Y terbesar ini kan 22 ya. Nah, ini jadi saya milih 24. Jadi untuk sebagai batas atasnya gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik dengan cara menselect data ini, data X dan Y yang ada ini. Kemudian kita buka insert, lalu kita pencet recommended charts, kita klik recommended charts. Nah, kita pilih yang line chart yang nanti akan membentuk seperti ini. Nah, setelah terbentuk grafik yang seperti ini, tapi kalau Anda baru mulanya mungkin tidak ada garis oranye ini, tapi yang biru ini akan ada. Dan kita klik ini, klik kanan di ujungnya, kita pencet select data, kita klik add di sini. Nah, di sini kita yang X, ini kan ada X values. Nah, ini kita isi dengan X. Kita select X aja di sini. Nanti langsung terisi secara otomatis. Untuk Y,
Kita melakukan hal yang sama, tapi kita hapus dulu nih yang satu ini, satu dalam tanda kurung. Kita pilih yang ada di tabel Y-nya. Nah, setelah itu kita pencet OK dan OK dan OK. Dan akhirnya terbentuklah grafik yang kita butuhkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.